rekan kami di Pak, mana ini Pak? Ya. Ini pakar kita Pak. Iya. Sekarang saya todong Pak, sebetulnya lagi ada diklat. Dan lagi diminta sama Deplu ya Pak. Ya, besok. Ada libur Pak ya. Nah, memang ide suara orang banyak ini. Tapi kalau memang apa ya, hasrat passion dari situ, Ya ada subur. Kayaknya itu yang berperan besar. Wakil Gubernur Provinsi Daerah Provinsi Kabupaten Jakarta memasuki ruangan acara. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya laporan penyelenggaraan diklat yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta kepada Ibu Dr. Anda Suti MPSI. Saya silakan. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pak Suti Purnama. Yang saya hormati Ibu Asisten Pemerintahan. Yang saya hormati Bapak Robert Silalahi, Dirjen Suara luar biasa. Yang saya hormati Bapak Inspektur atau yang mewakili, Kepala Badan atau yang mewakili, Kepala BKD atau yang mewakili, Kepala BKD atau yang mewakili, para wali kota administrasi dan bupati atau yang mewakili, Kepala Biro Tata Pemerintahan, yang saya hormati Kepala Biro Kadika atau yang mewakili, para hadirin dan peserta diklat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya melaporkan penyelenggaraan diklat perencanaan pembangunan bagi camat dan lurah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dengan pokok-pokok laporan sebagai berikut. A. Dasar penyelenggaraan. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Kedua, Keputusan Kepala Badan Diklat DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2013 tentang Program Perencanaan Pembangunan Daerah bagi camat dan lurah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan diklat perencanaan pembangunan daerah ini adalah agar para peserta mampu menyusun perencanaan secara komprehensif sehingga dapat merumuskan prioritas pilihan dan strategi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Keempat, diklat ini diprioritaskan bagi camat, lurah beserta jajarannya
dan untuk angkatan 1, 2, 3, dan 4 dikhususkan untuk camat beserta jajarannya. Materi diklat terdiri dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah, mekanisme perencanaan partisipatif, penyusunan anggaran berbasis kinerja, manajemen aset dan barang persediaan, pengelolaan keuangan khusus di kecamatan, kelurahan, dan lakit, penguatan kecamatan dan koordinasi lintas sektor, dan pengawasan serta pengawasan dan penanganan kerugian daerah. Metode pembelajaran dalam diklat ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, simulasi, penugasan, dan diskusi. Kami laporkan kepada Bapak Wagub yang terhormat bahwa diklat perencanaan pembangunan ini akan terdiri dari 4 angkatan, di mana setiap angkatan dilaksanakan selama 3 hari dan dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 25 September tahun 2013. Peserta terdiri dari camat, sekretaris camat, dan kasubag program dan anggaran, karena kami memang sengaja membuat kurikulum yang dapat diterapkan dengan sistem blok, sehingga setiap kecamatan akan tuntas mulai dari Pak Camat, Pak Sekcam, dan subag program dan anggaran yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan. Pada tahun 2013 diharapkan seluruh kecamatan telah mengikuti diklat ini, sedangkan untuk lurah dan jajarannya akan diprogramkan pada tahun 2014. Pengajar pada diklat ini berasal dari pakar dan praktisi, baik dari BPKP dan dari perguruan tinggi, dari Inspektorat, Bapeda, BPKD, Biro Tata Pemerintahan. Sebelum saya mengakhiri laporan saya sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas atau aparat di kecamatan dan kelurahan serta SKPD yang langsung melayani masyarakat, Badan Diklat telah memprogramkan diklat unggulan, antara lain adalah diklat pengembangan kapabilitas kepemimpinan, pelayanan prima, PTSP, dan semua diklat yang kita jadikan program unggulan akan juga menyentuh kompetensi yang berkaitan dengan soft kompetensi atau pelayanan dengan hati. Demikian laporan saya. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur berkenan memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi diklat perencanaan pembangunan daerah bagi camat dan lurah tahun anggaran 2013. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara berikutnya pengalukan tanda peserta diklat secara simbolis kepada 3 orang wakil peserta. Perwakilan peserta camat Bapak Abu Bakar, perwakilan peserta Sekcam Ibu Asi Sumaratmi, perwakilan peserta Kasubag Program dan Anggaran Bapak M. Harifah dimohon tampil ke depan. Dimohon kesediaan Bapak Wagub berkenan mengalukan tanda peserta diklat. Peserta hadirin yang saya hormati, selanjutnya pembacaan janji peserta diklat diikuti seluruh peserta diklat. Sambutan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sekaligus membuka secara resmi diklat perencanaan pembangunan tahun 2013 yang ditandai dengan penutupan palu. Saya hormati Ibu Profesor Tirti Aston Medina
Nah, kalau di Jakarta, kalau di Belitung beda di situ. Kalau di Belitung saya pintar sendiri kayaknya. Kalau di sini jadi murid ya, profesor, doktor. Nah, nanti juga Ibu Budi Istri dari Diklat, para kepala SKPD yang mewakili. Dia suara luar biasa, Pak Robert sekali ya, nggak salah ya, tapi salah media suara juga, dan para peserta yang hadir, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya pakai biru supaya seperti orang Diklat. Siapa tahu laku jadi media suara. Saya tahu Kinasi, tahu Ciawi, tahu yang Puncak, tahu liburan yang begitu. Ya lumayan lah. Begitu kembali lagi nggak bisa lagi kembali. Lumayan, sekali datang ngajar itu 3,5 juta sudah datang. Tergantung kalau tidak pelit 5 juta gitu lah. Kalau hotel Surabaya gitu ya. Nah, kawan-kawan saya ucapkan selamat untuk ada kesempatan ini ya. Selamat. Dan juga yang bisnis Kasutas berjalan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita biar paham. Sebenarnya kalau dibilang gimana sih untuk perencanaan pembangunan ini? Sederhana saja. Bapak Ibu hanya pikir gimana membuat keluarga Bapak Ibu otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Sederhana. Istilahnya negara pusat tidak ada satu pun yang tertinggal kalau soal belajar. Nah, kalau soal belajar ada satu prinsip. Saya suka menafsirkan tafsiran Nabi Muhammad untuk ilmu kesehatan Cina itu adalah ini sebetulnya. Karena ada filsuf Cina yang mengatakan kalau bicara pendidikan tidak boleh ada pengotakan, tidak boleh ada diskriminasi. Jadi ini pertama, tugas Bapak Ibu, jangan ada warga Bapak Ibu yang tertinggal, yang terdiskriminasi, terjolimi, menjadi tidak bisa menikmati pendidikan. Ini wajib hukumnya, ini jelas. Nah, kalau dia pintar gimana? Kasih kuliah, kita usahakan dananya. Kalau sekolah pribadi, ya tidak sekolah pribadi. Kalau tidak ada dana, ini kita masih banyak sumber. Terus kirim. Kemarin baru anak beasiswa yang saya berangkatkan waktu saya bupati, dia udah mau selesai S2 di Jepang. Lalu, profesor dia tidak ke kantor. Ya sekarang ketemunya waktu bupati lagi dulu. Sempat di DPR, dia sekolah, kuliah, dari S1, S2. Dia bisa lanjut S3, sekarang kan ekonomi lagi lesu. Jadi kampusnya bisa kasih dia dapat sampai doktor. Dan ilmu yang dia mau ambil ini belum ada orang yang belajar soal ini ya. Di Indonesia belum ada. Tapi si universitas tidak bisa memberikan biaya itu. Nah, saya tanya berapa biaya hidupnya? Kira-kira 15 juta. Ya sudah, saya mau. Kalau 1-2 saya nanggung, saya mau. Anaknya kecil ini, dulu anak-anak dari pesantren itu kita dikirim lulus cum laude dari Trisakti, S2 ini mungkin bisa cum laude ke dalam 3. Nah, dia bisa pulang, dia bisa kerja di Pertamina. Selama ini kita ada geologi, saya masuk ke sana. Jadi itu yang saya maksud, uang urusan kedua sebetulnya. Yang penting Bapak Ibu yang instruksi ke depan bisa temukan siapa. Nah, menemukan itu gimana? Gimana kalau bilang gizi buruk? Itu otak ya, kita bicara perut kenyang, bukan perut penuh gara-gara busuk lapar itu. Itu betul kata sehat. Nah, soal sehat ini juga jadi tugas Bapak Ibu di lapangan. Misalnya dari apa? Kita mengurus orang itu dari di dalam kandungan sampai ke liang lahat. Ini tugas kita. Jadi kalau yang lagi tanam sawit, orang daerah, sawit itu kalau dari pembibitan sampai 5 tahun kita tidak rawat dengan baik, udah itu tebang aja. Tidak ada gunanya, itu melahirkan sebuah generasi
generasi yang susah kita didik. Nah ini tugas Bapak Ibu. Dari mana tahu kita punya posyandu, sekarang kita punya pos windu itu ya, yang baru lansia, yang kita termasuk yang bayi, balita, ada PAUD, itu pendidikan ini. Ini Bapak Ibu yang bertugas mendeteksi mereka. Tidak ada namanya kurang gizi, tidak sehat sekaligus terjadi. Ini tugas Pak Lurah, Pak Camat. Nah, dibantu siapa? Dalam hal ini saya mention sedikit, Pak RW, Pak RT. Jadi saya sudah pernah bilang sama Bung Silvi, cari prosedurnya bagaimana. RT RW yang kerjanya cuma jual-jual lahan kita, nyewa-nyewain petak-petak di jalur hijau, pecat aja. Cari alasannya. Lapor aja polisi, penggelapan pajak, nyewain tidak bayar 5%. Jadi Jakarta benar-benar menjadi ketua RW, karena bisa nyewa-nyewain lahan. Pecat aja, cari tempat jempol. Kita butuh orang yang punya hati. Itu masih seumur kita pasti ingat iklan yang malam-malam nanti suka ulang. Pak, RT, karena saya panas. Ini termostes. Maksudnya termorek gitu sudah. Nah, harusnya seperti itu. Jadi ketika masyarakat ada apa-apa, dia datang. Tentu soal pelayanan, saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Pak Gubernur menginginkan seperti bank, bukan cuma bentuknya seperti bank nanti. Nanti kita disiapkan perdanya. Nanti Pak Lurah, Pak Camat bisa menandatangani izin. Tapi tentu mendapat otorisasi dari atas, dari Gubernur atau dari Wali Kota. Tapi nanti izin-izin di DKI tidak perlu kepala dinas wisata, kepala dinas siapa yang terkadang tidak perlu lagi. Bapak Ibu punya hak. Jadi ibarat bank. Kalau dulu, saya kira Bapak Ibu juga alami. Kalau saya mau naik uang di kantor cabang pembantu 25 juta saja, masih kebangunan tidak bisa Pak. Kalau di atas 25 juta, Bapak harus ke kantor cabang yang lebih besar. Begitu cara ngomongnya. Tapi sekarang ada nggak seperti itu lagi? Tidak ada. Tapi di dalam belakang meja itu masih dilakukan. Jadi ketika mengambil uang lebih dari otoritasnya, si manajer itu kontak ke cabang yang lain. Nah, dia dapat otorisasi, ada kodenya, dia bayarkan. Kita tidak pernah tahu. Nanti Jakarta harus seperti itu. Orang sesukanya bisa pakai internet, bisa datang ke kantor mana saja, dia bisa dapatkan izin. Tinggal kasih tahu berapa hari lagi Anda datang. Dia bukan jadi pos lagi, kalau kasih izinnya bukan. Jadi kita bisa tidak perlu banyak orang yang kompetensinya ngurusin P2B atau segala macam. Karena semua ada di kota. Jadi dia tinggal kasih tahu, oh ini bisa, ada bayar, ada tanda tangan, dia bisa keluarkan izin. Itu yang pertama. Tapi yang paling penting lagi program camat sekalian ya. Tidak boleh kita pungutan. Saya masih ada laporan, masih ada Pak Camat yang manfaatkan jatah dulu kayak PPAT itu. Di kampung saya tidak ada notaris. Si camat ini disumpah jadi pejabat membuat akta. Di situ ada rumusnya tuh, sekian persen dari NJOP. Itu masih kita temukan di DKI yang main seperti ini. Nah ini sangat disayangkan. Nah Pak Gubernur tadi pagi sudah diskusi dengan saya. Kami berusaha rekonsiliasi PPATK, mau BPK, mau KPK, mau Kejati. Jadi kalau mereka mau mengusut kasus, kami selalu katakan, kalau bisa yang lalu-lalu kami tidak mau tahu. Tapi kalau ke depan, silakan. Kita akan tangkap. Nah kan malu-maluin aja. Udah seleksi promosi terbuka, camat lurah ada yang ditangkap. Dan kemarin BPK juga minta Pak Gubernur akan terapkan non-cash transaksi. Seharusnya negara yang maju begitu jalannya. Transaksi dari 1 juta semua melalui rekening. Tidak boleh lagi ada orang yang pakai kontak. Oh sekarang itu cenderung masih banyak tuh orang-orang pejabat beli mobil 2 miliar cash. Masih banyak seperti itu. Dan nanti nggak bisa lagi. Harusnya Indonesia mengarah ke situ. Dan kita percaya pasti
bangsa ini akan mengarah ke situ. Kalau tidak, kita akan habis sebagai bangsa akan selesai kita. Kita kalau bersaing, kalau semua biaya terus tinggi, ini akan selesai. Tadi Pak Gubernur juga pesan, jadi terima kasih contekan nanti. Kalau saya itu kadang-kadang bolong. Pak Gubernur yang tugas di depan front itu, ya nggak perlu cantik kayak artis atau ganteng kayak aktor, tapi senyum gitu. Orang cantik ganteng juga kalau jujur juga aku malas. Jadi senyum lah ya, ketemu orang itu. Ya saya paling kesel kalau ada panitia. Kalau saya ketua, kalau nyambut orang, itu selalu ngobrol. Ya kan lama ketemu kan, pas ada tugas baru, masih ngobrol kan, kayak enakan kan. Dia orang yang nggak kenal. Gitu. Wah, kalau saya langsung saya semprot gitu. Jangan jadi. Kamu lebih baik tidak usah di depan. Ya kita masuk begitu. Ya mesti yang baik. Jadi pertama jangan minta pungutan yang pungli-pungli tadi. Dan terus kita ada sumbangan, minta sumbangan basis kan. Nanti satu surat 150.000 macam-macam. Itu bukan sumbangan. Itu namanya itu minta. Pakai tarif lagi. Ya sumbang aja kayak yayasan muda suci lah, kasih celengan gitu. Anda mau kasih berapa gitu, kira-kira gitu kan. Ya kasih tahu, dia bukan berarti maksa. Dan kita juga tidak perlu jadi stres. Jadi jangan satu disembunyikan, tapi juga jangan jadi stres. Tidak mau bagikan atau takut target tidak tercapai. Saya kira ini urusan itu jangan jadi beban kita. Karena target kita itu bagaimana kotak Bapak Ibu tidak akan dipindahkan cuma gara-gara memulai basisnya turun. Artinya butuh dapetin kiai lebih banyak untuk khotbah, kasih tausiah. Ini masalah yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu memang tidak mau menawarkan, itu ya salah. Jadi kalau menentukan tarif, kamu masih izin ini udah 50.000 ya, atau 50 lembar gitu ya. Tidak benar. Tidak boleh ada seperti itu. Nanti laporan ke kami jadi tidak enak. Pak Gubernur juga banyak laporannya, ke saya juga banyak. Kami bisa cocokkan laporan gitu, kira-kira gitu. Kalau mirip-mirip berarti yang kondisi di lapangan seperti itu. Ya coba sama beliau. Ya saya usahakan pada pagi ada waktu, atau siang, atau sore, atau malam, kadang Sabtu, atau Minggu bisa ke rumah beliau, ya atau telepon untuk kita cocokkan. Karena saya yang di dalam. Supaya bisa sama. Nah itu yang kita ingin. Lagi satu lagi soal arsip tanah. Saya 2,5 tahun di DPR RI panja sengketa tanah. Ini menarik. Kemarin saya sama Bang Yus acara yang sama di Rusun, biasa juga sih. Bang Yus sudah ini sama saya. Saya bantu Bang Yus 1 tahun. Makanya saya tahu Jakarta perlakuan seperti apa. Jadi 10 tahun Bang Yus saya bantu beliau 1 tahun. Jadi kelebihan apa, kekurangannya apa, itu diformular. Ini Bang Yus sudah begini. Oh, di Jakarta ini baik setannya nih. Ini ngomong, bukan ngomong publikasikan, ngomongan dulu dijabarkan gitu kan. Jadi kalau kamu takut sama setan-setan itu, gak jalan di Jakarta. Kamu harus lebih galak. Kasarnya lebih setan itu gitu loh. Bukan jadi setan gitu kan. Jadi kita ini gak bisa jadi malaikat. Karena kita berkontrak lagi sebagai manusia. Tapi jangan jadi setan gitu loh. Kalau manusia bisa hilau, bisa macam-macam jadi manusia. Gak ada manusia sempurna. Tapi jangan jadi setan. Nanti kita balik ke soal ini. Banyak kasus tanah. Misalnya contoh, lurah camat tidak berani tanah tangan. Ada kasus sama Kapolri, Bapak itu juga benar-benar gini gitu. Jadi kalau ada orang kirim surat kepada Bapak Ibu bahwa tanah ini dalam kondisi sengketa, itu dianggap sengketa itu bukan cuma suratnya masuk. Bapak Ibu harus menanyakan pada dia, kirim surat balik, apakah sudah mendaftarkan sengketa Anda ke pengadilan? Kalau belum, itu bukan sengketa namanya. Itu namanya kita diperalat.
dari orang yang belum tentu tahu benar atau salah. Jadi kalau dia sudah melaporkan kepada pengadilan, kita tunggu hasilnya. Jadi Bapak Ibu tidak disalahkan semua pihak. Jadi cuma dikirim. Nah, dulu waktu saya di Belitung, saya baru kuliah dulu. Ada tetangga apotek ibu saya dilaporin ke polisi bahwa tanah rumahnya itu sengketa warisan. Lalu polisi mau minta si punya rumah mengosongkan rumah itu. Enggak, oknum polisi, dia main. Ini kan sebenarnya mafia tanah itu ada gengnya, ada grupnya. Di kepolisian ada oknumnya, di pengadilan ada oknumnya, semua BPN ada oknumnya, dia main bareng. Lurah camat bisa ada oknum, bisa juga diperalat. Dia main bareng. Lalu mesti dikosongkan. Perlu lapor polisi. Nah, dia ketakutan. Saya waktu itu masih kuliah, ya sudah, saya pulang. Kebetulan adik saya, ngurus adik saya itu ya sarjana hukum, belum jadi lawyer. Dia ambil S2 ke Australia, jadi tidak ada dia. Maksa saya mewakili. Saya sengaja bawa orang ke kantor polisi. Polisi langsung tanya, kamu siapa? Dia udah kenal saya di kampung, dia kenal dong. Nah, kamu siapa? Saya juga bingung jawabnya. Saya kuasa hukumnya. Kuasa hukum dari mana? Ini lisan, betul tak? Lisan, iya, kuasa hukum. Nah, sekarang saya pilih Pak. Saya mau melaporkan sama Bapak, kantor bupati, kantor jaksa, kantor kodim, kantor polres. Ini semua punya kakek saya. Karena itu Bapak harus mengosongkan kantor polisi ini dulu, sampai kita buktikan di pengadilan. Dia bisa jawab marah sama saya museum dia. Kita bisa bayangkan lucu nggak kalau saya melaporkan Bapak seperti ini. Ada lagi kasus yang kedua yang lebih lucu lagi waktu saya bisa datang. Ini tangan Bapak. Saya sama Budi berperkara sampai ke MA di atas tangan Bapak, lucu. Terus saya menang. Dengan kekuatan hukum inkrah ini saya mengeksekusi tangan Bapak. Yang bisa kita Bapak ini. Ini permainan yang luar biasa. Ada lagi modus yang lain. Saya sengaja mengirim surat kepada yang berwenang mengatakan ini dalam kondisi sengketa, tapi saya suruh orang lain deketin Bapak. Mau nggak jual tanah Bapak kepada kami? Kan sengketa katanya harga lumayan, saya bisa dapat harga yang murah. Begitu saya beli, tidak ada kasus. Ini banyak sekali variasinya di seluruh Indonesia. Nah, saya dulu hampir semua kasus saya terima. Jadi orang-orang juga main macam-macam. Termasuk bisa contohnya, kita membebaskan lahan. Paling sering bisa di taman, pemakaman, atau tol. Bebaskan lahan ini. Ini lahan siapa? Oh, punya Pak A. Pak Haji A atau Pak Ibu B gitu. Berapa luas? Ini turunan punya Girik punya luas kan? Tidak ada. Kalau tidak ada? Tidak ada. Jadi luasnya dari mana? Ya dari ujung pohon kelapa itu sampai sini saya tahu. Dan kan gitu kan? Oke, ini contoh kasus. Berapa keluarga paling warisnya? Oh, ada 5 orang. Satu orang surat keterangan tanah cuma boleh berapa? Maksimal 2 hektar. Untuk kebun ini, bukan kota. Kalau kota itu 2.000 hektar. Diukur-ukur tanahnya ada berapa hektar? 11 ini. Diukur, sudah diukur. Sepakat kan? Kita bayar di tanah semua kan? Oh sepakat. Karena pertama kan nggak mungkin buat satu orang 3 hektar nggak bisa kan? Yang diwaris 5. Ya sudah, 2 hektar, ya 10 hektar kan? Dibayar, selesai. Nah pemerintah atau kita yang dapat tanah ini kan 11 hektar. Kita udah beli kan? Ya sudah kita panggil. Kita panggil, ada waktu LSM datang ngajarin yang presiden tahun, ngajarin yang terima uang ini. Satu runtunya lagi, kalian kan cuma terima 10 hektar loh. Ada kurang bayar 1 hektar nih. Kurang bayar 1 hektar kan tanah giriknya. Mau nggak saya gugat? Kalau saya gugat sekarang 10 juta 1 hektar. Berapa M itu? 1 M. 100 M.
100 M. Kasih saya 10% saja, saya akan usahakan untuk menangkan perkara ini. Ya saya yang nggak tahu apa-apa, cicit-cicit yang kemarin, saya nggak tahu kakek saya sudah terima ini uang, bapak saya sudah terima, saya juga bokeh 100 M, 90 M bagi-bagi, udah. Padahal berkas sudah pernah diambil, diciptakan lagi, dia laku lagi, murah bayar. Kalau gitu betul lah orang bayar. Benar, kalau diukur. Tapi kalau Anda mau lebih fair lagi, kan itu sudah sepakat. Pinjam lama sebenarnya, nggak dituliskan betul. Sudah seperti itu. Nah kasus-kasus ini jadi masalah. Atau misalnya tol membebaskan jalan, kelebihan dia tidak pakai, dibuat di rumput taman. Itu statusnya apa dengan sertifikat tanah negara. Nah kita lucu, kalau pemerintah tidak mensertifikatkan itu, dia bilang tanah tak tertuang. Siapa menguasai punya dia? Tidak bisa. Itu tetap tanah negara. Cuma belum kita sertifikatkan. Nah, saya sering ada cerita kasus demi kasus supaya bapak ibu itu lebih jeli, jangan dimanfaatkan orang. Pertama, jangan mengutip dari orang. Tapi kedua, kadang-kadang orang jujur tuh bodohnya di situ juga adalah jujur, tapi dipalak orang. Apa kira-kira? Bapak ibu jujur sebetulnya. Tapi ada yang nakal memanfaatkan bapak ibu, sehingga bapak ibu akhirnya jadi tidak terima uang, dianggap orang terima uang. Kasihan seperti itu. Nah ini yang perlu kita rapikan. Nah kalau soal berkas, kami ada membangun satu sistem di BPKD. Nanti muslimah semua macam camat yang dapat kumpulin dia kirim. Jadi semua pakai elektronik. Sehingga ini Pak Camat, Bu Camat nggak bisa ubah lagi. Termasuk DPRD tidak bisa ubah, nggak bisa nitip di SKPD. Jadi semua orang akan ketahuan siapa yang bikin surat, siapa seperti itu. Nah itu harus bangun satu sistem. Kalau sistem ini jalan, kita semua kerja akan lebih enak. Nah kalau soal rezeki tunjangan bagaimana? Nah saya yakin satu hari di DKI, kalau kita kerja semua dengan baik, sampai kita nggak bisa lagi ngabisin uang APBD kita. Karena semua ada terbentuk dan duitnya masuk begitu besar. Nah saat itu DKI sudah harus impor uang abadi, ada dana abadi ini. Dan kita kira kita DKI pasti membayar orang di atas swasta sebenarnya. Nah kelurahan dan camat adalah itu ke depan. Nah yang saya harapkan kalau RT RW-nya tidak benar, mutip tidak benar, jual lahan, pecat aja. Cara pecatnya gampang, laporkan kepada kantor pajak bahwa dia nyewa kantor negara tidak kenakan pajak 5% final. Laporkan ke polisi, dia menggadaikan tanah negara. Nah, kita biar polisi, kalau ada ukur polisi tidak proses, diperes lumayan juga kira-kira gitu. Nah, kalau pajak juga diperes, dia akan stres, hartanya bisa habis. Ini cara melawan mafia di Chicago, film mafia di film-film di Amerika Hollywood itu. Jadi cara pemerintah melawan mafia itu sederhana, kejar pajaknya. Kejar pajaknya. Bisa orang kata, Bapak tahu tidak? Saya sudah 30 tahun dagang di sini. Dia galak untuk mengklaim bahwa dia boleh menguasai. Kejar balik. Kalau begitu Bapak sudah 30 tahun tidak pernah bayar pajak final yang 5%. Nyewain dan sewa. Wah, dia langsung. Tadi saya belum pesan sama Pak Iwan, pajak tanah-tanah di DKI banyak sengketa. Jadi berantakan di tengah kota. Itu nanti dari NJOP-nya naik 5 kali dendanya bagi orang yang tidak membangun di tengah kota, yang punya tanah dan jalan utama. Kalau dia tidak mau bangun sengketa, siapa yang bayar PBB-nya? Tidak ada yang bayar kan? Nanti tidak mau bayar, bunga berbunga, Pemprov DKI gimana? Sita, lumayan Pemprov DKI dapat tanah gratis. Jadi negara tidak mungkin kalah sama mafia oleh swasta. Bapak udah bilang orang miskin dengan orang kaya. Orang kaya yang anak pejabat bangkrut kamu, kira-kira begitu. Nah tugas kita bukan membuat orang bangkrut, bukan. Tugas kita membuat bentuk otak, perut dan dompetnya. Kita ingin semua orang lebih kaya.
tapi bukan berarti mencuri dari rakyat yang lain. Nah ini yang perlu tugas Bapak Ibu, karena kami menaruh harapan besar kepada lurah, camat dan jajarannya. Sebab Bapak Ibu ini yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Penilaian di DKI semua ditentukan oleh pelayanan Bapak Ibu semua. Ini tidak bisa siapa-siapa. Dan harap seleksi promosi terbuka walaupun belum memuaskan, itu nilainya masih 60% pas-pasan untuk jadi ya. Tapi oke lah, saya juga lulusnya pas-pasan kok, tenang aja. Katanya kalau yang terlalu pintar jadi media suara. Biasanya begitu konteks. Jadi dosen, profesor gitu kan. Kalau yang terlalu bodoh memang nggak terpakai. Kalau yang menengah-menengah itu balik jadi donatur di kampus itu. Ini berhasil. Ini lelucon orang yang memang sekolahnya pas-pasan. Jadi Bapak Ibu yang dapat nilai pas-pasan nggak usah kecewa. Saya juga pas-pasan jadi bawah juga. Hatinya ada, mau jurusan apa gitu ya. Jadi mesti ada panggilan sama sukanya di mana. Misalnya dulu saya kenapa ambil sekolah master MBA? Karena saya ingin tahu gimana membuat bisnis plan, rencana bisnis. Kalau saya suruh konsultan, itu asumsi keuangannya dia yang bikin. Enak aja duit saya, kamu yang narik asumsi bunga sekian, dolar sekian, pertumbuhan ekonomi sekian. Saya tidak suka. Saya maunya saya bikin sendiri asumsinya. Jadi saya nggak bisa bikin. Makanya saya sekolah dulu. Supaya saya bisa bikin. Makanya saya sekolah, ya yang lain nilainya B, nggak apa-apa lah yang penting pas lolos. Tapi keuangan ya harus A, kita kuasai. Nah sekarang sama. Bapak Ibu nggak perlu di klub ini ya harus belajar, nggak perlu jadi jualan pinter-pinter. Yang paling utama tadi apa? Tugas Bapak Ibu. Ya harus A, buat otak perut dompet keluarga Bapak Ibu penuh. Itu yang penting. Jadi aku dapat nilainya A semua, tapi Bapak Ibu keluarganya lemes semua. Nah ini tidak penting. Nah tugas kita tuh melayani ini. Jadi kita harus pilih yang mana kita suka. Yang kita suka ya kita. Harus sempurna, harus dapat nilai terbaik. Itu harus kita lakukan. Saya kira itu dari saya dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diklat rencana pembangunan angkatan 1, 2, 3, 4 ya. Bagi camat, sebagai camat dan kasubag program dan anggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tahun 2013 resmi saya nyatakan dibuka. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya pembacaan doa dipimpin Bapak Haji Amirudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1, 2. Oke. Di rumah saya aja penuh. Rumah saya di Belitung itu rumahnya Pak Haris. Nggak ada yang berani tinggal di situ. Yang paling. Foto ibu rumah ini. Mana muat ini semua? Semuanya. Coba rombongan. Kalau handphone, $20. Itu kalau waktu itu Oh iya. nggak masuk akal.